Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube Math Statistik. Pada video kali ini, kita akan membahas soal psikotes matematika dasar untuk persiapan CPNS dan sekolah kedinasan. Langsung aja kita masuk pada soal yang pertama. Dalam penyelesaian pembangunan satu hotel, dibutuhkan waktu 50 hari dan dengan 8 orang pekerja. Berapa waktu yang dibutuhkan bila menggunakan 5 orang tenaga kerja? Jadi di sini kita memperoleh informasi 50 hari dapat diselesaikan oleh 8 tenaga kerja. Pertanyaannya adalah berapa hari yang dibutuhkan ketika 5 orang tenaga kerja? Di sini kita bisa menggunakan rumus waktu lama dibagi dengan waktu baru sama dengan pekerja baru dibagi dengan pekerja lama. Sehingga kita tinggal memasukkan aja nilai-nilainya. Waktu lama yang dimaksud adalah di sini 50 hari dibagi dengan waktu baru. Waktu baru belum kita dapat nilainya, sehingga kita bisa memisalkan waktu baru sama dengan X. Sehingga 50 dibagi dengan X sama dengan pekerja baru ini. Pekerja baru adalah 5 dan pekerja lama adalah 8. Dari sini kita bisa langsung mengalihkan silang. Berarti 5 dikali X sama dengan 5X sama dengan 50 dikali 8, 400. Dari sini kita bisa memperoleh nilai X, yaitu 400 dibagi dengan 5. Dan hasilnya adalah 80. Sehingga waktu yang dibutuhkan bila menggunakan 5 orang tenaga kerja adalah 80 hari. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut soal nomor 2. Perbandingan uang kakak dan adik adalah 7:3. Jika total uang kakak dan adik berjumlah 300.000, maka berapa masing-masing uang kakak dan adik? Pada informasi soal kita peroleh bahwa perbandingan antara uang kakak dan adik itu adalah 7:3. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Uang kakak adalah 7 dikali dengan X. X itu adalah pembandingnya. Kemudian uang adik adalah sama dengan 3X. Kemudian kita juga memperoleh informasi bahwa total uang kakak dan adik berjumlah 300.000. Sehingga kita bisa tuliskan uang kakak ditambah dengan uang adik sama dengan 300.000. Uang kakak tadi 7X ditambah uang adik 3X sama dengan 300.000. 7 tambah 3, 10 ditambah X. 7X tambah 3X sama dengan 10X sama dengan 300.000. Untuk memperoleh nilai X kita bisa langsung 300 dibagi dengan 10. Ini bisa di-cancel. Hasilnya adalah 30.000. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai X adalah 300.000. Sehingga untuk mencari uang kakak, tinggal kita kalikan 7 dikali dengan 30.000. Hasilnya adalah 210.000. Kemudian untuk uang adik, 3 dikalikan dengan 30.000. Hasilnya adalah 90.000. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut soal nomor 3. Gunawan mempunyai uang sebesar 5 juta rupiah dan dia membeli sebuah televisi 35 inch dengan harga 2.500.000.
Ternyata televisi yang ia beli mendapat diskon sebesar 30%. Selain itu, Gunawan juga menghabiskan uangnya untuk membeli handphone sebesar Rp1.250.000. Berapakah sisa uang Gunawan? Jadi sebenarnya kalau misalkan televisinya nggak dapat diskon, langsung aja kita kurangin 5 juta kurang 2.500.000 dikurang 1.250.000. Karena TV-nya ada diskon, sehingga kita harus menghitung dulu nih diskonnya. Jadi kita tulis harga diskon. Karena 30% berarti 30 dibagi 100 dikali dengan 2.500.000. Hasilnya adalah ini habis 3 kali 25 75. Jangan lupa nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sehingga harga diskonnya adalah 750.000. Kemudian kita bisa menghitung harga TV yang sudah didiskon. Harga TV diskon sama dengan 2.500.000 dikurangi dengan 750.000. Hasilnya adalah Rp1.750.000. Kemudian di sini sudah ada informasi mengenai harga handphone 1.250.000 sehingga kita bisa langsung menghitung sisa uang Gunawan. Sama dengan tadi uang awalnya adalah 5 juta rupiah dikurang dengan 1.750.000 dikurang dengan 1.250.000. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut soal yang nomor 4. Rizal pergi dari kota Makassar ke kota Bekasi menggunakan pesawat pukul 7.00. Artinya pesawat landas pada pukul 7 dan lama perjalanan selama 6 jam. Kemudian transit di Denpasar selama 30 menit. Maka pukul berapakah pesawat tersebut tiba di Bekasi? Nah, di sini kita menghitung dulu nih total waktu. Total waktu pesawat. Sama dengan tadi ada 6 jam ditambah dengan 30 menit. Sehingga totalnya adalah 6 jam 30 menit. Dari sini sudah ada total waktu. Karena pertanyaannya adalah berapa pesawat tersebut tiba, berapa pesawat tersebut tiba di Bekasi, maka kita tinggal tambahin aja 0700 ditambah dengan 6 jam 30 menit. Hasilnya adalah 13.00 ditambah 30 menit sama dengan 13.30. Sehingga pesawat tersebut tiba di Bekasi pada pukul 13.30. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal nomor 5. Arman membeli handphone bekas seharga Rp1.500.000. Kemudian handphone tersebut dijual lagi dengan harga Rp2 juta. Berapa persen keuntungan yang didapat oleh Arman? Di sini ditanyakan adalah persen keuntungan. Sehingga langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari keuntungan terlebih dahulu. Keuntungan, rumus dari keuntungan itu sendiri adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Sehingga kita bisa tuliskan 2 juta rupiah dikurangi dengan 1.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 500.000. Di sini kita langsung aja mencari persen keuntungan. Rumusnya adalah keuntungan dibagi dengan harga beli
dikali dengan 100%. Sama dengan keuntungannya tadi ada 500.000 dibagi dengan harga belinya yaitu 1.500.000 dikali dengan 100%. Ini bisa kita habis, ini habis, ini juga habis. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,33 dikali 100%. Atau kita bisa tuliskan 33%. Sehingga persen keuntungan yang didapat oleh Arman adalah 33%. Jawabannya benar adalah A. Kita lanjut nomor 6. Pak Krisna memberikan sumbangan 100 karung beras. Tiap karung beratnya 10 kg. Kemudian beras tersebut dibagikan kepada 50 orang warga. Maka tiap warga memperoleh beras sebanyak berapa kilogram? Di sini, karena informasinya adalah setiap karung beratnya 10 kg, maka total keseluruhan total beratnya itu adalah 100 karung dikali dengan 10 karena tiap karung isinya 10 kg. Hasilnya adalah 1000 kg. Total beratnya 1000 kg. Kemudian karena dibagikan kepada 50 warga, maka kita bisa langsung aja 1000 kg bagi dengan 50 orang. Sehingga hasilnya adalah 20 kg. Sehingga tiap warga memperoleh beras sebanyak 20 kg. Jawabannya benar adalah D. Kita lanjut soal nomor 7. Jarak antara kota A ke kota B adalah 270 km. Jika ditempuh dengan mobil berkecepatan 90 km per jam, maka lama perjalanan ditempuh ialah, jadi kita bisa menggunakan rumus yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sehingga di sini jaraknya tadi ada 270 km dibagi dengan kecepatannya 90 km per jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Karena diminta pada pilihan gandanya adalah dalam menit, maka jamnya kita konversi dulu ke dalam menit. Sehingga 3 jam tadi dikali dengan 60 menit. Karena 1 jam adalah 60 menit. Sehingga hasilnya adalah 180 menit. Jawaban benar adalah B. Soal nomor 8. Septi menabung di bank 150.000. Bunga 1 tahunnya adalah 15%. Maka jumlah tabungan Septi setelah 1 tahun adalah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari bunganya terlebih dahulu. 1 tahun adalah 15%, sehingga 15 per 100 dikali dengan 150.000. Ini bisa habis, ini habis, sama dengan 225 ditambah 20. 22.500. Untungnya atau bunganya selama setahun adalah 22.500. Sehingga jumlah tabungan Septi setelah 1 tahun adalah 150.000 ditambah dengan 22.500. Hasilnya adalah 172.500. Sehingga jumlah tabungan Septi setelah 1 tahun adalah 172.500. Sehingga jawaban benar adalah C. Nomor 9. Ayah mempunyai uang sebesar 100.000. Uang tersebut kemudian dibelikan oleh ayah untuk lauk pauk 20.000, bensin 35.000, makanan ringan 25.000. Sisa uang ayah adalah, nah ini soal yang paling gampang. Kita tinggal kurangi aja. Berarti sisa uang ayah sama dengan 100.000 dikurang 20.000 dikurang 35.000
dikurang lagi 25.000. Sehingga hasilnya adalah 20.100 dikurang 80.000. Sehingga hasilnya adalah, atau sisa uang ayah adalah 20.000. Jawabannya benar adalah B. Kita masuk soal yang terakhir. Banyak rusuk yang dimiliki kubus adalah berapa buah? Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar dari kubus. Nah, di manakah rumus rusuk dari kubus itu? Kita bisa melihat rusuk dari kubus itu ada ini. AB, BC, 1, 2. Kemudian CD, 3. AD, 4. Kemudian BF, 5. CG, 6. Ini DH, 7. AE, 8. Kemudian hitung lagi nih, EF 9, FG 10, GH 11, EH 12. Sehingga total rusuk yang dimiliki kubus adalah 12 buah. Jawaban benar adalah A. Sekian video pembahasan soal psikotes untuk Sekolah Kedinasan dan CPNS. Jangan lupa untuk nonton video lainnya. Sampai jumpa.